Fear of decision making. Ketakutan akan pengambilan keputusan, mengatasi rasa ragu, dan menciptakan kepastian. Ketakutan akan pengambilan keputusan adalah ketidakpastian yang muncul saat kita dihadapkan pada keputusan-keputusan penting yang akan mempengaruhi arah hidup kita. Ini adalah perasaan alami yang dirasakan oleh banyak orang di berbagai tahap kehidupan. Dari memilih jalur karir hingga mengambil keputusan pribadi yang signifikan. Mengapa takut mengambil keputusan? Ada beberapa alasan mengapa kita bisa merasa takut untuk mengambil keputusan. Salah satunya adalah ketidakpastian. Kita tidak bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi setelah kita mengambil keputusan tertentu. Ini bisa membuat kita merasa cemas tentang apakah keputusan tersebut adalah terbaik bagi kita. Selain itu, kita juga bisa merasa takut membuat kesalahan. Kita mungkin khawatir bahwa keputusan yang kita ambil akan membawa dampak buruk atau akibat yang tidak diinginkan. Berikutnya, ketakutan akan pengambilan keputusan bisa memiliki dampak yang signifikan pada hidup kita. Pertama, kepastian terhambat. Rasa takut akan membuat keputusan bisa mencegah kita dari membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Kita mungkin menjadi terjebak dalam keadaan buntu. Kedua, kecemasan dan stres. Proses memutuskan bisa sangat stres dan membuat cemas, terutama jika kita merasa terjebak dalam pertimbangan yang berkepanjangan. Ketiga, penundaan. Kita mungkin cenderung menunda-nunda pengambilan keputusan karena rasa takut. Akibatnya, kita bisa melewatkan peluang atau menambah beban pikiran. Keempat, rendahnya kepuasan diri. Jika kita selalu merasa takut untuk mengambil keputusan, kita mungkin merasa tidak percaya diri dan meragukan diri sendiri. Lalu, bagaimana cara mengatasi ketakutan akan pengambilan keputusan? Mengatasi ketakutan akan pengambilan keputusan adalah proses yang memerlukan kesabaran dan pengembangan keterampilan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita mengatasi ketakutan ini. Pertama, kumpulkan informasi. Salah satu alasan kita merasa takut adalah karena ketidakpastian. Usahakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin tentang pilihan-pilihan yang ada. Kedua, identifikasi nilai dan prioritas. Ketika kita tahu apa yang paling penting bagi kita, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih mudah. Identifikasi nilai-nilai dan prioritasmu dalam hidup. Ketiga, batasi pilihan. Terkadang terlalu banyak pilihan bisa membuat kita semakin bingung. Cobalah untuk membatasi pilihan hanya pada yang benar-benar relevan. Keempat, pertimbangkan pro dan kontra. Buatlah daftar pro dan kontra untuk setiap pilihan yang ada. Ini bisa membantu memvisualisasikan dampak positif dan negatif dari masing-masing pilihan. Kelima, cobalah jelajahi alternatif. Jika kamu merasa stuck pada pilihan-pilihan yang ada, cobalah untuk mencari alternatif lain yang mungkin belum kamu pertimbangkan sebelumnya. Keenam, kenali rasa takutmu. Sadari bahwa ketakutan adalah respons alami terhadap ketidakpastian. Kenali dan terimalah rasa takutmu, tetapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Ketujuh, tetap fokus pada tujuan. Ingatlah tujuan akhir yang ingin kamu capai. Pikirkan bagaimana setiap pilihan dapat membantu atau menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Kedelapan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa pengambilan keputusan adalah bagian dari proses belajar. Jangan menghukum dirimu jika ternyata keputusanmu tidak sesuai dengan harapan. Kesembilan, percayalah pada instingmu. Terkadang insting atau intuisi bisa memberi petunjuk yang berharga.
Percayalah pada dirimu sendiri dan apa yang kamu rasakan dalam hatimu. 10. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari hidup. Jangan biarkan rasa takut gagal menghentikanmu dari mengambil langkah ke depan. Ke-11, bertanggung jawab atas keputusanmu. Setelah kamu membuat keputusan, bertanggung jawablah atas pilihanmu. Jangan menyalahkan diri sendiri jika terjadi hambatan atau perubahan. Ke-12, cari dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor tentang keputusan yang harus kamu ambil. Mendapatkan sudut pandang luar bisa membantu meredakan kekhawatiran. Ke-13, cobalah langkah kecil. Jika kamu merasa terlalu tertekan, coba ambil langkah kecil terlebih dahulu. Ini bisa membantumu merasa lebih nyaman dalam mengambil keputusan besar. Ke-14, pelajari dari pengalaman. Setelah kamu mengambil keputusan, pelajari dari pengalaman tersebut. Apa yang bisa kamu ambil untuk keputusan-keputusan di masa depan? Dan terakhir, cari bantuan jika diperlukan. Jika ketakutan akan pengambilan keputusan sangat mengganggu dan sulit diatasi, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang terapis atau konselor ahli. Pengambilan keputusan adalah bagian alami dari hidup. Meskipun kita mungkin merasa takut atau ragu, kita bisa belajar untuk mengatasi ketakutan tersebut dan mengambil langkah maju dengan percaya diri. Ingatlah bahwa setiap keputusan membawa kita lebih dekat kepada pertumbuhan dan pencapaian tujuan-tujuan kita. Dengan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dan mengatasi rasa ragu, kita bisa menghadapi masa depan dengan keyakinan dan kemampuan untuk mengelola berbagai situasi yang mungkin kita hadapi. Semoga bermanfaat. Salam Teras Cermin.